Merasa terkucilkan, mungkin Anda harus mengubah diri agar bisa disukai. Karena ternyata menjadi orang yang lebih disukai itu sebenarnya lebih mudah daripada yang kita kira. Bagaimana cara membuat orang suka dengan Anda? Bagian 1. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kembali bersama Mimin Freddy, bagaimana cara membuat orang suka dengan Anda bagian 1. Ada banyak penelitian tentang ciri-ciri dan perilaku-perilaku yang membuat orang lebih disukai. Semuanya bisa melakukannya secara diam-diam, mengubah pribadi Anda jauh lebih baik dan menyenangkan. Seperti dikutip dari time.com pada beberapa hari yang lalu, ulasan Business Insider merangkum sebagian hasil penelitian tentang cara terbaik meraih pertemanan dan menyenangkan rekan-rekan sekerja mereka. Dan semuanya tanpa perlu berkoar-koar, guys. Baik, kita langsung yang pertama. Suatu penelitian tahun 2008 yang diterbitkan dalam jurnal Science menanggarai bahwa kehangatan fisik berkaitan dengan persepsi kehangatan antar pribadi atau interpersonal. Dalam penelitian kecil tersebut, sebanyak 41 mahasiswa diminta untuk memegang secangkir kopi panas atau secangkir kopi es. Kemudian semua peserta membaca deskripsi hipotesis tentang kepribadian seseorang dan menilai kepribadian itu berdasarkan beberapa ciri termasuk kehangatan. Terbukti para peserta yang memegang kopi panas menilai individu itu lebih tinggi untuk kehangatan daripada para peserta yang memegang kopi es, walaupun mereka semua memberi penilaian mirip untuk ciri-ciri lain. Menurut para penulis makalah, pengalaman dengan suhu fisik itu sendiri berdampak kepada kesan dan perilaku prososial terhadap orang lain tanpa kesadaran orang akan pengaruh-pengaruh itu. Itu bagian pertama mengenai memegang benda hangat. Dan yang kedua, secara teknis mungkin kita bisa melakukan kiat yang satu ini agar berhasil. Tapi ternyata ini bukan semata-mata tentang apa yang kita katakan, melainkan bagaimana kita mengatakannya. Dalam sebuah makalah tahun 2014 yang diterbitkan dalam jurnal Flow One, terungkaplah bahwa pria dan wanita yang berbicara dalam nada yang lebih tinggi dipandang lebih disukai dan dipercaya. Ada 320 peserta di Skotlandia yang diminta mendengarkan 64 orang berbahasa Skotlandia untuk mengatakan hello. Lalu para peserta diminta untuk menilai pembicaraan untuk ciri-ciri lain juga. Para peneliti mengamati adanya hubungan antara tinggi nada pembicaraan dan nilai-nilai yang diraihnya. Michael Woodward menjelaskan temuan itu melalui Psikologi Today. Walaupun penilaiannya mungkin tidak sedemikian akurat, tapi kelihatannya konsisten. Itu yang kedua mengenai bicara dalam nada tinggi. Yang ketiga, dalam sebuah penelitian kecil pada tahun 2011 yang diterbitkan dalam jurnal European Journal of Personality terungkap bahwa orang yang ekstrovert dan berpusat pada diri sendiri dianggap sebagai lebih disukai. Sebanyak 73 mahasiswa tingkat pertama di Jerman yang saling tidak mengenal bergantian memperkenalkan diri kepada kelompok. Perkenalan hanya berlangsung selama beberapa detik dan semua peserta menilainya menurut beberapa hal. Misalnya, menurutmu seberapa disukaikah orang ini? Para peneliti menggali lebih dalam untuk mengerti mengapa mereka yang ekstrovert dan orang-orang yang berpusat pada diri sendiri dianggap lebih disukai. Ternyata salah satu alasan kedua kelompok itu dianggap lebih disukai adalah karena keduanya memiliki penampilan yang lebih bergaya. Dan ini bagian nomor 3 tentang pakaian bergaya. Yang keempat, penelitian yang sama dengan di atas mendapat bahwa hal disukai seseorang juga bergantung kepada kecepatan dan energi pergerakan tubuh peserta dan keyakinan diri pergerakan-pergerakan tubuh itu.
Namun perlu dicatat bahwa keaslian isi dalam perkenalan diri oleh peserta juga berperan, tapi tanda-tanda non-verbal mungkin lebih berarti daripada yang kita duga. Yang keempat yaitu percaya diri dan berenergi tentunya ya. Dan yang kelima, strategi ini disebut dengan cerminan, mirroring, yang melibatkan peniruan tak kentara terhadap perilaku orang lain yang sedang bersama dengan kita. Ketika berbicara dengan orang lain, cobalah meniru bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi wajahnya. Pada tahun 1999, para peneliti di New York University mendokumentasikan dampak bunglon yang terjadi ketika orang-orang secara tidak sadar saling meniru perilaku sesamanya. Peniruan itu membantu rasa menyukai. Para peneliti meminta 72 pria dan wanita untuk mengerjakan tugas yang bersama dengan seorang rekan. Sambil direkam oleh para peneliti, rekan-rekan mereka yang bekerja untuk para peneliti ada yang meniru dan ada juga yang tidak meniru perilaku peserta. Di ujung interaksinya, para peneliti meminta para peserta untuk menilai seberapa mereka menyukai rekan-rekan mereka. Dan ternyata para peserta lebih berkemungkinan mengatakan menyukai rekan mereka yang telah meniru perilaku si peserta. Itulah yang kelima, meniru orang yang bersama dengan kita. Tulis komentar Anda di kolom komentar. Pada bagian pertama ini cara membuat orang suka dengan Anda. Dan pada bagian kedua, pastikan Anda menyimaknya juga karena ada hal yang cukup membuat Anda tercengangkan di sana, bagaimana cara membuat orang suka dengan Anda. Kami akan mengulasnya pada bagian kedua. Tulis komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa dibagikan agar makin banyak yang mengetahuinya, dan jangan lupa klik subscribe agar pada saat bagian kedua tayang Anda akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih bersama dengan kami, sampai jumpa.